Salam saudara-saudari semua. Kita hari ini di renungan pagi di Khotbah Bukit, pasal ke-7 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Saya telah menyampaikan pasal ke-5 dan staf gereja juga pasal ke-6, dan hari ini di pasal yang ke-7. Saya ingin dalam 3 pasal ini sekali diterangkan bersama. Ya, tentu lebih banyak dijelaskan di pasal ke-7. Kitab Matius mencatat pengajaran di bukit. Kalau di kitab Lukas di dataran, dia di dataran mengajar para murid-muridnya. Di sini ada perbedaan, tetapi saya merasa kitab Matius mengatakan bahwa Yesus naik ke atas bukit, kemudian duduk dan mengajar murid-muridnya, maka disebut dengan khotbah di bukit. Jadi yang bagi saya tidak memperdebatkan di atas bukit atau di dataran. Baik itu dataran atau di bukit, bagi orang yang penjelasannya sebab mana dari kitab Matius yang paling utama yaitu Yesus adalah raja dari dia di bukit. Kitab Lukas menerangkan Yesus adalah anak Allah atau manusia. Dan juga melihat dari kitab Injil tujuannya untuk menyatakan, jadi untuk mengambil membedakannya. Saya merasa Allah memberikan pewahyuan kepada gereja 611, kepada saudara-saudari semua, apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan. Dari kitab Keluaran dan kitab Yesaya itu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saya telah menerangkan dari beberapa khotbah juga, dan juga Yesus dia adalah anak manusia dan juga raja. Dia adalah raja sorgawi yang paling tertinggi, dan kita juga mengatakan bahwa kita bersama dengan Tuhan menjadi raja. Apa maknanya bersama Tuhan menjadi raja, bersama di gereja tradisi itu sulit untuk dipahami. Jadi di bumi, kita bersama dengan Tuhan menjadi raja. Kemudian pada masa depan, di langit yang baru dan bumi yang baru, kita bersama dengan Tuhan menjadi raja. Sulit untuk dipahami bagaimana sekarang kita bersama dengan Tuhan menjadi raja. Tapi di sini kita tahu di Wahyu itu, kitab Wahyu bukan dituliskan untuk yang akan datang, tetapi menulis juga kepada gereja di masa itu, di masa gereja yang menghadapi pengatian, dan memberikan semangat bagi mereka. Di kitab Wahyu dimulai bahwa Yesus berada di tengah-tengah berjalan di 7 gereja yang memberikan semangat bagi mereka bahwa Yesus ada di situ. Walaupun menghadapi kesulitan, menghadapi penganiayaan, tetapi kita harus tetap percaya sekarang adalah para peperangan yang terakhir. Jadi di situ ada 7 sangkakala, ada 7 sangkakala dan 7 cawan, 7 materai. Malaikat akan meniupkan sangkakalanya dan setiap orang akan diambil. Materainya akan diambil, jadi 7
sengkala, 7 materai, 7 cawan. Dan sampai pada akhirnya di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu untuk memberi semangat bagi orang-orang di masa itu, bukan untuk memberikan pada kita tahu bahwa masa depanmu akan demikian, jadi tidak ada hubungan dengan kita sekarang. Tetapi di dalam kerajaan Allah, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, pusat yang pusatnya itu apa? Di dalam pusat yang terpenting itu apa? Yaitu Allah. Dia Allah yang menciptakan yang tertinggi, menciptakan pohon kehidupan. Dia di atas segalanya, dan di situ kita dinyatakan kita bersama dengan Tuhan menjadi raja. Dan di kitab Wahyu, segala sesuatunya yang dipertunjukkan akan memberitahukan kepada kita, kepada Rasul Paulus pada murid-murid di zaman itu, memberitahukan kepada 7 gereja dan juga kepada gereja Roh Kudus tahu bahwa kita akan mengalami semua perperangan ini, dan sekarang juga dalam pergumulan yang demikian, dan pada akhirnya kita akan meraih kemenangan. Dan juga kita di dalam terang pewahyuannya, kita harus hidup untuk masa depan, dan masa depan akan demikian, dan akhirnya dengan demikian, dan juga pada awal dan akhirnya begitu mulianya kerajaan Allah, dan pada akhirnya ke pohon kehidupan juga demikian. Itulah pelayanan pohon kehidupan yang tertinggi. Bukan saya berkata masa depan demikian, tetapi sekarang pun sudah demikian. Hanya saja hanya sekarang tidak begitu jelas, tapi masa depan kita akan bersama dengan Tuhan menjadi raja. Dan sekarang walaupun dunia dalam kegelapan, tapi gelap ini akan perlahan sirna, dan terang akan semakin terang, dan terang itu menyinari kita. Sekarang kita dengan iman bersama dengan Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dan masa depan sungguh ada hadirat Tuhan, dan segala jiwa dan roh dan jiwa kita pun masuk di dalam hadirat Allah. Dan sekarang kita menghadapi pergumulan, dan nanti pergumulan kita akan meraihkan seluruhnya kemenangan. Dan Wahyu dituliskan untuk gereja di masa itu, dan bersamaan juga setiap kitab suci dituliskan kepada orang-orang di masa itu. Tapi di tengah kebenaran ini kita harus masuk ke dalamnya, dan kita harus melihat dalam kitab-kitab ini untuk mendapatkan kebenaran dan masuk di dalam kebenarannya. Jadi kita katakan list from the future. Future adalah future yang dikatakan di dalam masa petunjuk yang masa depan yang dikatakan di kitab Wahyu. Dan sekarang kan pun kita harus menghidup dalam kehidupan yang ini. Dan masa depan akan seluruhnya pohon kehidupan digenapi. Dan sekarang kita pun adalah pohon kehidupan. Allah memberikan petunjuknya bagi kita, pohon kehidupan, kuasa kesembuhan, melayani Allah, kuasa untuk melenyapkan kutuk, kuasa untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, kuasa siang malam melayani Allah, kepengalaman siang dan malam bersama Allah. Dan sekarang pun kita pun ada, hanya saja yang masa depan akan semakin kuat dan juga akan seluruhnya digenapi. Amin. Jadi hari ini kita adalah pohon kehidupan. Kita harus masuk di dalam pohon kehidupan. Kita harus hidupkan sifat pohon kehidupan. Jadi pada Yesus keluar mengajar, dari kitab Matius kita membaca, kita katakan Allah, pekerjaan keselamatan Allah tidak berhenti. Dia terus bekerja, dan hari ini pun kita di tengah-tengahnya, dan kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah lewat kita, lewat gerejanya di berbagai tempat dinyatakan.
Kita adalah kerajaan Allah yang bisa dilihat, tapi tidak semuanya. Kita yang bisa, bagian yang bisa dilihat, dan orang melihat hidup kita akan melihat kerajaan Allah. Dan bagaimana kehidupan kita, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu, yaitu kebenaran. Hari ini kita melihat di kitab Matius, Yesus mengajar bagian ini di pasal ke-5 sampai ke-7. Ini adalah sangat-sangat penting, dan waktu dia dengan terang-terangan untuk keluar mengajar, dia penuhi Roh Kudus, mengatasi percobaan dari iblis. Dia mengajar kerajaan surga, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan, dan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah telah dekat, dan memanggil murid-muridnya. 4 murid dipanggilnya, menyatakan murid dari segala penjuru. Sehingga dari segala penjuru, dari sungai Yordan, Yudea, Yerusalem datang untuk mengikuti dia. Kemudian dia naik ke bukit dan melihat banyak orang. Dia naik ke atas bukit dan dia di situ duduk dan mengajar mereka. Dia mengajar, dan pengajaran ini adalah di kitab Matius yang menyebutnya dengan khotbah di bukit. Kita dari tradisi demikian juga menyebutnya. Dan hari ini saya merasa waktu Allah membawa saya di Afrika berdoa di gereja Sulais, tempat itu tempat Moonlock Boy atau Revelation, gereja Luther. Reformation masih ada juga Wallace, yaitu tempat orang-orang yang mengadakan perubahan dalam keagamaan. Mereka di situ mengadakan kesepakatan, apakah itu baptisan bayi atau baptisan dewasa atau baptisan iman. Apakah kita seharusnya menjalankan baptisan iman atau baptisan anak-anak atau bayi? Baptisan bayi yaitu dengan air dipercikan, tidak seluruhnya dicelupkan dalam air. Sesungguhnya bagaimana caranya? Dan orang-orang yang waktu itu dalam revolusi keagamaan semuanya menerima dalam baptisan bayi. Demikian juga dalam Katolik juga menerima baptisan bayi. Dan sekarang kita dalam perubahan dalam keagamaan ini, dari kitab Paulus mengadakan perubahan seperti yang dikatakan di dalam kitabnya, yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan baptisan imam. Dan di dalam, apakah kita harus diulangi dalam baptisan bayi? Apakah perlu kita kembali yang telah menerima baptisan? Kalau baptisan imam, apakah harus kembali mengulangi dari baptisan bayi? Dan dalam partai tertentu mereka mereka setuju harus kembali dibaptiskan dengan baptisan bayi. Dari sejak itu mereka berpisah dan disebutkan dengan Protestan. Dan ada mereka yang disebut dengan aliran sesat. Jadi ada mereka terpecah, ada dari aliran Protestan, ada dari aliran Lutheran. Bahkan ada yang mereka harus mau dibunuh. Jadi mereka di situ mengejar untuk hendak membunuh dari aliran Lutheran. Saya tahu bahwa itu dari sejarah saya dari
mereka dari aliran dari baptisan atau Lutheran. Orang-orang yang mereka mereka harus menghadapi pengajaran untuk dibunuh. Jadi para kepala-kepala mereka banyak dibunuh. Jadi mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat itu. Mereka melarikan diri dan melarikan sampai hari ini di tempat yang sekarang lagi berperang di Ukraina. Di situ raja Ukraina di situ dan raja mereka menerima mereka, dan di situ mereka pun mereka mendirikan satu komunitas yaitu Ortodok. Saya jadi masuk di dalam ini dari ke persekutuan dari Ortodok ini dan menjadikan Ortodok atau dan lebih awal lagi dikatakan gereja awal yang menyatakan turunnya Roh Kudus, dan perlahan dari Tamting yang mendirikan gereja Katolik yang disebut dengan gereja Katolik, yang sebelumnya juga dianiaya, dan sekarang percaya Tuhan Yesus tidak perlu dianiaya di Roma setelah kaisar percaya kepada Tuhan. Tapi setelah itu mereka pun banyak terjatuh dan juga di situ adakan revolusi lagi, yang seperti saya katakan tadi, dari revolusi kekristenan kembali dari Luther, mereka telah dijatuhkan seperti aliran sesat, mereka juga dikejar, tapi ini terus berlaku sampai 40 tahun kemudian. Dimulai dengan ada konferensi yang mengumpulkan beberapa partai di situ, dan di situ ada yang menyebut kita tidak perlu untuk mengikuti yang diajarkan dalam Alkitab, jadi kita punya kebebasan sendiri. Jadi maka John Strong kembali memanggil dua partai orang ini untuk mengadakan konferensi. Di situ sekitar ada 2.000 orang, dan di tengah-tengahnya juga ada orang yang tidak diperbaharui oleh Roh Kudus. Ada yang bersama dan Libro, dan sekarang menjadikan hasilnya Injil yang sekarang yang mengutamakan penginjilan, dan kita mengira bahwa dari penginjilan ini sebagai partai penginjilan dalam yang mereka dari aliran Injil ini mengutamakan Injil, maka di situ ada yang namakan seperti dan juga mulai di situ dimulai dengan gerakan penginjilan yang sampai ke Yerusalem sampai sekarang setelah dan saya di tempat itu 40 tahun di situ juga saya balik lagi ke tempat selama 40 tahun. Saya kembali lagi ke tempat itu di mana dirapat dan di mana di tempat mereka. Dan di situ saya berdoa di seluruh dunia. Saya hanya mewakili gereja 611 dan kita adalah pohon kehidupan. Saya menerima perubahan dari aliran penginjilan setelah revolusi
ini dan kita sekarang di tengah-tengah ini dalam partai penginjilan itu didorong lagi. Kami berdoa lagi di tempat itu dan meletakkan Roh Kudus dan misi pohon kehidupan, dan saya juga sampai di tempat penginjilan yang pertama kali mengadakan konferensi di situ. Kami berdoa, saya percaya bahwa Tuhan bekerja dan ini terjadi di tahun ini. Dan Tuhan tahun ini lebih lagi memberitahukan apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan dan membawa saya di tempat itu untuk untuk berdoa. Yaitu ada kebenaran dalam Alkitab lebih lagi digali dan memberitakan kehendak Allah. Mohon Tuhan untuk melindungi saya. Jangan saya seperti nenek moyang seperti yang terdahulu dari saya, mereka dibunuh. Mau kiranya Tuhan melindungi saya, beri damai pada saya. Dan ini doa kami waktu di Eropa. Saya percaya apa yang diajarkan Yesus dan murid-muridnya ini, baik itu di bukit atau di taran, dia ingin agar murid-muridnya bagaimana mengikuti dia. Dia ingin murid-muridnya menjadi pohon kehidupan. Ya, pusat dari kerajaan Allah, dan dalam hidupnya menyatakan kehidupan Allah lewat mereka menjadi kepala di atas segalanya, membawa segala sesuatu kembali kepada Allah. Jadi Yesus kembali mengajar mereka dengan sendiri dan dengan menggunakan 3 pasal, dan saya sebutkan yaitu pengajaran pohon kehidupan. Dan hari ini saya mengatakan sejarah hari ini, pewahyuan dan juga pohon kehidupan, agar mempersiapkan kalian untuk mengerti apa itu pohon kehidupan. Dan 3 pasal ini sangat penting bagi pohon kehidupan. Di sini ada di sini 3 pasal. Yang pertama pasal 5 menyatakan kita harus masuk dalam kerajaan surga. Sesungguhnya saya belum melihat pohon kehidupan, dan kita tahu bahwa pohon kehidupan di kitab Yesaya dan kitab Kejadian telah disebutkan. Jadi pada masa itu murid telah tahu bahwa mereka menanti datangnya kerajaan Allah, dan juga tahu bahwa Allah ingin menyuruh mereka menjadi pohon kehidupan. Ayat 1 sampai 16 termasuk di sini 8 bahagia atau 8 berkat. Kemudian yang sangat penting pasal 5 ayat 17 dan 20, Yesus berkata, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi saya datang untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Jadi semua orang harus berpegang pada hukum Taurat ini. Kemudian 21 sampai dengan 48, di situ ada 4 perbandingan, yaitu harus mengatasi ragi dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi berkata, kamu jangan membunuh, tapi Yesus mengajar untuk mengasihi. Orang menampar pipi ke kiri, memberikan juga
pipi kananmu yang kita sebut dengan kasih kita tidak melawan. Ini menyerahkan kasih. Kamu haruslah sempurna seperti Bapamu sempurna. Bagaimana sempurnanya Bapa, kita tidak mungkin seperti Bapa surgawi begitu sempurna. Tetapi Yesus berkata, haruslah kamu sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kita harus mengatasi ragi dari orang Farisi, dari Taurat, dari ayat 6 dan di pasal 6 di situ mengatakan bahwa itu ada 6 memberi. Yang terpenting yaitu kebenaran dalam pohon kehidupan. Di situ disebut puasa, memberi sedekah, berdoa, menyebutkan doamu harus bagaimana, puasamu harus bagaimana. Di sini mengatakan yaitu kamu harus dengan tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian 6:19 sampai 7:11 itu mengatasi daya tarik di dunia ini. Di sini menyuruh kita menjadi pohon kehidupan, pohon kebenaran, dan juga kita lihat di situ kita mengatasi dunia. Di sini ada sejajaran. Di sini ada pengajaran dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kamu menginginkan orang yang bagaimana dengan kamu berbuat demikian, apa denganmu berbuat jahat, hendaklah supaya orang segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang perbuat padamu, demikianlah perbuatkan juga kepada mereka. Pasal 5 mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini mengajar tentang kebenaran dan pengajaran dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan di sini hukum Taurat dan kitab para nabi itu Allah hendak menggenapi. Di sini di pasal ke-7 yaitu bagaimana jalannya, bagaimana kamu membawanya, atau yaitu satu jalan pohon kehidupan. Dan situ saya namakan kamu mengatasi daya tarik dunia ini, termasuk hari ini kekayaan, kekhawatiran, kegelapan dunia. Kamu jangan menghakimi orang lain. Ini yang disebut di sini sampai di 7:11 atau 7:11 mengajarkan tentang kebenaran atau pengajaran kebenaran itu. Dan kita melihat sesungguhnya di sini pengajaran sejajar dengan pengajaran hukum Taurat kitab para nabi. Di sini melingkupi di tengah-tengahnya. Ini adalah pohon kebenaran, pohon kehidupan. Hukum Taurat dan kitab para nabi yaitu adalah koma, satu yang mengopahkan. Di tengah-tengahnya kamu harus ada kebenaran pohon kehidupan dan kebenaran tanaman pohon kehidupan. Dan kita di kitab Yesaya mereka disebut pohon terbantin kebenaran, tanaman Allah. Di tengah-tengah pohon kehidupan ada kebenaran, ada puji-pujian, ada kasih, dan lain-lain. Di kitab Yesaya mengatakan kamu harus menjadi pohon kehidupan.
Tapi Yesaya menegur orang di masa itu. Mereka suka pada pohon orang asing. Ya, itu mereka suka pada pohon orang asing, yaitu dengan kemegahan, kemeriahan dunia. Mereka telah dicemari oleh dunia ini, dan mereka telah mengejar berkat yang diberikan dari berhala-berhala dunia ini, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Nabi Yesaya berkata, Allah tidak mau kamu menjadi orang seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kamu harus menjadi pohon kebenaran yang ditanam oleh Allah, agar namanya diagungkan. Jadi hidup kita untuk mengagungkan nama Tuhan, dan kita ditanam oleh Allah. Jadi para murid-murid datang di hadapan Yesus, yang waktu Yesus mengajar mereka, Yesus ingin agar mereka bagaimana? Yaitu agar mereka menjadi pohon kebenaran. Ayat 7, pasal 7, 13, 29, agar mereka menjadi pohon kehidupan. Ya, di situ katakan harus lewat jalan pintu yang sesak, harus berbuah yang baik, harus ada buah pohon kehidupan. Selagi dua, dasarnya harus didirikan di atas batu, jangan di atas pasir. Kita sering nyanyikan lagu ini, kalau kita tidak tahu apa maksudnya. Ya, itu agar kamu melakukan segala kebenaran ini, agar kamu menjadi pohon kehidupan. Ini yang tersembunyi, kebenaran yang tersembunyi. Dan yang saya katakan yaitu sebagai pohon kehidupan, jalan pohon kehidupan, yaitu ayat-ayat ini, 2 ayat ini yang sejajar dengan yang di dunia. Kebenaran dalam pohon kehidupan. Ini pohon kehidupan di hadapan Allah yang terpenting, dan di sini adanya kekuatan kuasa Bapa yang sembunyi, Bapa sorgawi. Di hadapannya kamu mendapatkan upah dan kekuasaan. Ini inti yang terpenting dan juga yang paling pusat pohon kehidupan. Dan masih bisa di sini, tapi ini termasuk, ini adalah pengajaran pohon di bukit. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita membaca 3 pasal kitab Matius ini. Sesungguhnya Allah ingin kamu agar menjadi pohon kehidupan. Yang Dia inginkan kamu jadi pohon kehidupan, walaupun masa itu gereja belum terdiri. Yesus tidak menerangkan dengan begitu jelas, tetapi pada waktu Matius, setelah terdirinya gereja, gereja menghadapi penganiayaan, dia menulis pengajaran ini, dan di sini memberitahukan kepada kita Yesus dia sendiri dengan sendiri mengajar kita menerima nafas kehidupan ini agar kita menjadi pohon kehidupan. Dan kita akan menerangkan juga di sini pasal 7 ayat 1 sampai di sini. Kemarin pasal itu 6 sangat penting, yaitu doa Bapa kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita doa Bapa kami ini ada di sini, berdoalah, dan di situ ada 3 permintaan. Di dalam 3 pujian di situ ada 3.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan Engkaulah empunyanya, kekuasaan itu empunya Engkau, dan kemuliaan adalah milik Engkau. Ini adalah begitu berkelimpahan. Apa yang ada dalam kerajaan surga, demikian juga ada di bumi ini. Kiranya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya semua orang yang di bumi ini menguduskan namamu. Saya menggunakan tindakan dengan bertahu. Kiranya semua orang menguduskan namamu, membawa semua orang dengan berconfedering. Ini adalah pengajaran Sabat dari 10 perintah Allah yang untuk menguduskan hari Sabat. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Ini yang sekarang di kekuatan kita di bumi sebagai pohon kehidupan. Allah telah mengampuni kita, memakai kita, melepaskan kita dari yang jahat. Kita mengatasi, kita telah lepas dari yang jahat, dan setiap yang kita perlukan Allah mencukupi bagi kita. Segala sesuatu itu pemberian dari Allah. Sebab karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Kerajaanmu itu ada. Kami ada di tengah-tengahnya, dan hari ini yang kami perlukan Engkau menyediakan bagi kami, melepaskan kami dari yang jahat, dari kegelapan, mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, agar kami membawa segala sesuatu kembali kepada Engkau. Dalam membawa segala sesuatu kepada Allah, kita harus menghadapi peperangan atau pergumulan. Ini adalah pohon kehidupan. Kemampuan kita, kekuatan kita connect dengan Tuhan. Ini bagian yang sangat punya kekuatan. Jadi kita semakin mengerti apa yang dimaksud dari makna Bapa kami ini mengatasi daya tarik dunia ini. Kemudian ayat pasal 6 ayat 19 dikatakan mengumpulkan harta di surga dan menyatakan terang, yaitu hatimu harus terbuka, matamu harus terbuka, punya mata, hatimu harus punya iman. Jangan karena kegelapan dunia kamu mengikuti kegelapan dunia. Jangan khawatir dan jangan tidak melayani untuk mengabdi kepada dua tuan, dan juga harus terlebih dahulu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di pasal ke-7 dimulai, jangan menghakimi orang, supaya kamu jangan dihakimi. Kemudian dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan kepada melemparkan mutiara kepada babi. Ini kita kurang jelas. Mereka yang menelah Alkitab juga kurang jelas. Kita di dalam pohon kehidupan, di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang bukan milik dari kerajaan Allah dan telah menolak Roh Kudus, yang tidak mau, bahkan yang menyerang kita. Janganlah kita memperdulikan mereka. Jangan lagi hal yang berharga ini, agar supaya tidak diinjak-injak oleh mereka. Sebab mereka telah menolak Injil, menolak menjadi umat Allah. Maka kita biarkan mereka. Jangan lagi misi yang bagi kudus, visi yang bagi kudus diinjak-injak oleh mereka. Sesungguhnya mereka akan terus menyerang kita. Ini suatu perang, sebab mereka adalah milik iblis, mereka adalah najis.
Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Demikian dikatakan di dalam doa Bapa kami. Dan segala yang, janganlah barang-barang yang kudus beri kepada mereka untuk diinjak-injak. 7 ayat 11, kita harus berdoa. Kita harus dengan berani, dengan iman berdoa untuk meminta. Allah menciptakanmu pohon kehidupan yang ditanam oleh Allah. Apa yang kamu minta, Allah juga memberikan kepadamu. Kamu sebagai kerajaan imam, kamu berusahalah untuk terus meminta. Maka kehendak Allah lewat doa kita digenapi. Jadi doa kita sangat penting. Kita sekarang doa awal bulan itu sangat penting. Menara doa sangat penting. Setelah kita ada menara doa, saya merasa kebangkitan baru ada di tengah-tengah kita. Allah terus menuntun kita sampai yang tadi saya katakan, sampai ke Eropa untuk berdoa. Petunjuk pohon kehidupan lebih luas lagi. Saudara, ada lagi, kamu melihat tahun kita hari ini, kita kaya. Banyak begitu penglihatan Allah yang diberikan pada kita. Begitu Allah memimpin kita, sungguh nyata dan sangat berharga. Kehendak Allah agar kamu menjadi pohon kehidupan. Sekarang saatnya pemulihan, saatnya sekarang alam bekerja. Kita meminta, mintalah. Teruslah kita untuk berdoa di dalam menara doa, agar kita terus dinaikkan, kita ditinggikan sehingga musuh tidak dapat menjamah kita. Dan lihat di ayat 12 ayat 1 sama di ayat 5 pasal 5 11 sampai 11, yaitu menerangkan tentang isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berapa tahun yang lalu kami di Israel bertemu dengan malaikat Allah yang membawa Tauratnya dan bertanya kami dari mana. Kami berkata kami datang dari Hong Kong. Kami beritahukan kami adalah gereja 611 roti kehidupan. 611 dia menunjukkan itu adalah Torah, adalah pohon kehidupan. Hari ini kamu bisa melihat hukum Taurat. Kitab para nabi membungkus kebenaran di bumi. Pohon kehidupan di hadapan Allah di surga. 611 adalah pohon kehidupan. 2001 saya menerima misi ini. Saya di gereja, datang ke gereja mencari tempat kebaktian. Kemudian waktu di airport, Allah berbicara kepada saya. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya mendorong troli, berjalan pada pintu keluar. Allah memberitahukan kepada saya, Joshua, misimu adalah di kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Gerejamu diberikan nama 611 roti kehidupan. Dari sejak itu saya mulai merenungkan apa itu pohon kehidupan, apa itu tanaman kebenaran. Mengapa pohon kebenaran juga adalah pohon kehidupan? Saya telah merenungkannya bertahun-tahun dan terus mencari, dan Allah perlahan-perlahan memberikan petunjuknya sampai kebenaran waktu memberikan kepala di atas segalanya. Saya harus kembali memberikan Pastor Adino, kami adalah kepala di tangan babi, bukan kepala di atas segala sesuatunya. Dan waktu kami menerima penanaman pohon 52 tahun, dia sepertinya bukan. Tapi Tuhan memberikan kami beri petunjuk. Allah mungkin memberikan petunjuk apa itu pohon kehidupan sampai di tahun ini. Akhirnya kami melihat agar mereka disebut pohon Tarbantin kebenaran, disebut imam kerajaan Tuhan. Sungguh saya mengerti sampai hari ini
Allah menuntun kita masuk di dalam pemulihan rohani, dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan terus kita melihat di sini pohon kehidupan juga di sini di dalam kurung adalah kebenaran Allah. Kebenaran di hadapan Allah itu di sini disebut untuk menjadi pohon kehidupan. 8 berkat, 8 berbahagia ini bagaimana kamu untuk menjadi pohon kehidupan, dan yang poinnya adalah apa? Yaitu kamu harus menjadi terang dunia dan garam dunia. Terang dan garam dunia adalah pohon kehidupan. Dan di sini dilihat mengajarkan bagaimana kamu harus melakukannya. Kamu harus melalui pintu yang sesak. Pintu dunia ini lebar dan luas yang menuju pada kebinasaan. Dan lagi pula, kamu adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak pahit. Kamu pohon kehidupan, kamu harus menghasilkan buah pohon kehidupannya setiap musim berbuah, bahkan 12 buah kebenaran, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri, murah hati, penyayang, di dalam setiap bulan berbuah. Dan di tengah-tengahnya kebenaran dan puji-pujian. Yesaya pasal 61 ayat 11, yang di pujian dan kebenaran ditumbuhkan di tengah bangsa-bangsa. Pohon kehidupan harus ditanamkan. Pohon kebenaran ditanam, puji-pujian, pohon puji-pujian juga harus ditanam. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita harus menjadi pohon yang baik dan menjadi pohon kehidupan. Kemudian Yesus berkata, kamu harus lakukan. Dikatakan rumahmu harus didirikan di atas batu, jangan bukan di atas pasir. Dikatakan di atas batu itu kokoh kuat, kalau di pasir akan dihanyutkan oleh banjir. Adakah kamu pikir Tuhan adalah gunung batu kita? Segala pekerjaan yang kamu lakukan harus di dalam Tuhan. Bagaimana di dalam Tuhan? Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, kamu lakukan di atasnya. Di dalam dasar ini, kamu bisa melihat menjadi pohon kehidupan. Dulu saya merasa ini sebagai perumpamaan. Jalan yang sesak, pintu yang sesak, jalan pohon kehidupan harus menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Kamu harus berbuah. Dan di mana pohon kehidupan itu, yaitu yang didirikan di atas batu, yaitu di dalam Tuhan gunung batu kita, di dalam kerajaan Allah. Sebab karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan kita didirikan di atas segala kekuasaan, kemuliaan kerajaan Allah. Tuhan adalah gunung batu kita, sandaran kita yang kita percaya. Dia adalah batu kita. Dia adalah pelindung kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Masih adakah yang perlu kita takut? Pohon kehidupan harus didirikan di atas batu. Kita membaca kitab pengajaran khotbah bukit ini, kita sangat seperti rupanya Tuhan ingin
Yesus menginginkan kita untuk menjadi pohon kehidupan. Saudara semua, kita hari banyak mendapatkan terang di dalam renungan pagi. Kiranya kita menerangkan pelita terang bagi kita, menyalakan lampu untuk Tuhan sehingga banyak kebenaran ditunjukkan bagi kita. Dulu di gereja dulu banget mengatakan bahwa ini untuk kelancaran gereja, tetapi bukan. Kita yang harus utamakannya itu untuk menjadi pohon kehidupan. Amin. Ini kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menjadi puji-pujian atas Tuhan Allah kita. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. 主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。你以为耶为义，以能力属有，世界中坚定，不得动摇。主啊，你的荣耀国度，主啊，你荣耀国度在我们的中间，你的旨意满有智慧，必要成就。你心事不改变，应许永不落空，掌权的万代不能震动。我敬拜你，我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你，你永远长存，权柄永存不尽。为你是真神，是活神，是在的君王。哦，主你的国度从亘古到永远。主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。你以为耶为义，以能力属有，世界中坚定，不得动摇。我敬拜尊崇你，生命将荣耀归你，你永远长存，权柄永存不尽。为你是真神，是活神，是在的君王。哦，主你的国度从亘古到永远。为你是真神，是活神，是在的君王。哦，主你的国度从亘古到永远。为你是真神，是活神，是在的君王。哦，主你的国度从亘古到永远。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab kerajaan-Mu dari dulu sampai selamanya yang tidak berubah dan tidak akan tergoyah. Bapa, hanya Engkau adalah Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Allah kemenangan. Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari ini Engkau menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Dulu kami tidak begitu mengerti, tetapi kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau terus menyatakan kebenaran-Mu kepada kami sehingga kami semakin memahami kebenaran dan kehendak-Mu. Saudara semua, Allah punya kehendak atas kamu dan kamu, yaitu untuk menjadi pohon kehidupan, agar kita di bumi ini menjadi garam dan terang dan mempunyai sifat yang baik, seperti dikatakan di ayat itu 12, dikatakan agar pohon kebenaran dan puji-pujian
terus ditebarkan di mana-mana. Kita harus menjadi pohon kehidupan. Kita harus menjadi imam kerajaan Allah, umat kerajaan Allah yang kudus. Kita lewat Pastor Joshua memberitahukan kepada kita dan kamu semua umat Allah Tuhan harus menjadi pohon kehidupan, dan bahkan untuk terus menanam pohon kehidupan. Kita terus berdoa, kita mohon Roh Allah untuk memenuhi kita, menerangi kita. Kita beritahukan pada Roh Kudus, Tuhan, kami mengandalkan diri kami tidak bisa, tetapi hanya dengan Roh-Mu kami bisa. Tuhan, penuhi kami, ajarilah kami. Mari kita bersama berdoa. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kita bisa berdoa dengan syara bahasa roh atau dengan bahasa yang mesti syara Tuhan, tolong kami untuk menjadi pohon kehidupan. Tolong kami Tuhan. Kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak sanggup, tetapi Tuhan lewat dengan mengandalkan Roh-Mu Tuhan kami bisa. Tolong kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami lebih penuh lagi Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Tuhan, beri kami agar bisa masuk di dalam hidup kami Tuhan. Segala kegelapan, segala belenggu yang menekan, yang serangan yang diberikan, Engkau hancurkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberikan hidup kami sebagai pohon kehidupan, sebagai kerajaan imam, dan menyuruh kami untuk mendirikan rumah kami di atas batu yang keras dan berjalan di dalam pintu yang sempit. Tuhan, Engkau tolong kami untuk bisa keluar dari tipu muslihat dari musuh-musuh kami. Kita harus masuk di dalam gunung batu kita berdoa. Ada Tuhan sebagai gunung kita. Kita berdoa. Kita harus berjalan menuju jalan yang sempit, sesat. Kita deklarasikan bahwa menara doa gereja kita bisa menolong kita. Di dalam Engkau kami tidak takut. Kami mau mengikuti. Ya Tuhan, Engkau menjadi perisai bagi kami. Aku sekarang melakukan doa profetik yang di arena sini. Berbalik dari 4 penjuru.
menghadap dalam 4 penjuru. Kita sebagai imam kerajaan Allah, kita berperang untuk kerajaan Allah, untuk gereja kita berperang. Kita mengaku kita banyak menghadapi tekanan dan kesalahpahaman orang lain dan serangan dari orang lain, tetapi kita dari 4 penjuru kita mendirikan perisai, kita perisai, kita nyatakan kemenangan Allah, perlindungan Allah, dan Allah melindungi, menjaga gerejanya dan umat-umatnya. Mari kita berdoa bersama. Kita tidak perlu takut, sebab ada perlindungan Tuhan dari hidup untuk pertahanannya yang mengelilingi kita dari segala penjuru. Tuhan adalah gunungan kita, Tuhan perisai kekuatan kita. Allah kita, Tuhan, saat di zaman kegelapan ini, Tuhan, ada kala gereja menghadapi serangan, tetapi kami nyatakan pada saat Engkau menyerahkan kami berseru kepada Engkau, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Pada saat kami berdoa kepada Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami berdoa di dalam menaruh doa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dengan iman kami nyatakan kami adalah umat kerajaan Allah, kerajaan imam. Tuhan mendirikan kita sebagai pohon kehidupan. Kita bersama berdoa, kita menerima iman yang ini. Tuhan memberikan otoritasnya kepada kita berdoa seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua. Kita menurut kehendak Allah kita berdoa. Menurut kehendak Allah berdoa, dengan iman kita berdoa untuk pribadi kita, sebagai untuk gereja, untuk Hotong, atau di seluruh bumi kita berdoa. Kita harus menanamkan pohon kehidupan ini, yaitu agar Allah dimuliakan di antara bangsa-bangsa, di segala tempat. Untuk pemulihan gereja di Hong Kong, di segala tempat, di hadapan Tuhan, biar Allah dimuliakan. Dan juga kita berdoa untuk pemulihan di KKR di Bario. Kita rindu si anak muda kita lebih lagi merindukan Allah dan mengikuti Yesus. Mari kita bersama berdoa. Haleluya.去敬拜你嘅時候咧，我哋宣告呢個復興要得着喺我哋嗰啲教會裏面，喺我哋呢一代嘅年輕人裏面咧，我哋要見到神你嘅復興嘅臨到裏面。因為爸爸，我哋仰望你，我哋相信你嘅復興必然臨到香港。耶穌，我哋多謝讚美你。哈利路亞！主，我們讚美你。主啊，因為你已經使我們每一位弟兄姐妹成為生命樹，被你來使用。阿們。好不好？讓我們從座位上站立起來。當我們繼續來唱這首讚美詩歌的時候，你祝福你旁邊的那一個人說。
Mari kita pejamkan mata. Roh Kudus berfirman kepada kami agar kami di hadapan Tuhan. Tuhan mengajar kita. Dia bersabda, nafas dari Tuhan masuk di telinga kita sampai ke dalam hati sanubari kita. Tuhan berkata kepadamu, hendaklah kamu di dalammu harus ada terang. Haruslah kamu mengumpulkan hartamu di surga. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menghakimi orang. Jangan memberi barang yang kudus kepada anjing untuk dan jangan melemparkan mutiara kepada babi untuk diinjak-injak. Kamu meminta maka diberikan, mencari akan mendapatkan, kamu mengetok pintu akan dibukakan bagimu. Jadi walau bagaimana, jika kamu ingin orang segala sesuatu yang kamu hendak supaya orang perbuatkan kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Kamu masuklah melalui pintu yang sesak dan yang sempit. Berbuahlah, menjadilah buah yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Kamu harus menjadi pohon adalah pohon kehidupan. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Janganlah kamu ada bagian dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari hasil kehidupanmu bisa menunjukkan apakah kamu adalah pohon kehidupan. Mengusir berapa banyak setan, mengerjakan banyak mukjizat, itu bukan pohon kehidupan, melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itulah pohon kehidupan. Rumahmu, rumah yang kamu diam, hidupmu, apa yang kamu perbuat haruslah didirikan di atas gunung batu, di atas batu di dalam kehendak Allah. Jangan dirikan di atas pasir, yaitu dunia, yaitu gunung hukum Taurat, gunung egois. Kamu harus menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang bebal. Anakku, hari ini kamu tahu, kamu terima bagian dari pohon kehidupan menurut apa yang Tuhan berikan kepadamu, yang diukur Allah untukmu. Hidupkan kehidupanmu, berbuahlah, menghasilkan buah yang baik. Kiranya Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.